Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kartel Meksiko, yaitu JJNG. JJNG telah memberikan banyak kasus gore di channel ini, dan sepertinya cerita tentang mereka tidak pernah ada habisnya. Ada banyak kejadian gore yang sering saya ulas di channel ini, dan saya akui banyak dari kalian yang tertarik dengan berbagai topik tentang kasus gore, terutama menyangkut kegiatan kartel. Saya rasa kalian juga sudah cukup banyak memiliki wawasan tentang video kartel. Tetapi kali ini saya akan membahas video kartel yang langka atau jarang terjadi, yaitu video kartel kanibalisme. Tindakan kanibalisme sangat jarang terjadi di pelosok negara manapun, dan ketika kasus seperti itu muncul, beberapa dari kita pasti penasaran dengan apa yang ada dalam pikiran para iblis itu. Apalagi tindakan kanibalisme tersebut terekam dalam sebuah video. Sebagai contoh, kasus kanibal Armin Meiwes, seorang pria dari Jerman yang membunuh dan mengkanibal korbannya pada bulan Maret tahun 2001. Armin selalu memiliki pemikiran kanibalistik sepanjang hidupnya, dan akhirnya ia mengubah fantasi itu menjadi kenyataan. Pada awalnya, ia membuka papan pesan internet untuk kanibalisme, dan dia memasang postingan untuk mencari korban yang bersedia, dan dia menemukan satu. Seorang dengan hasrat kanibal tentu sudah gila, tapi saat dia menemukan korban yang ingin dimakan, itu membuat saya tidak bisa berkomentar lagi. Jadi Armin Meiwes membunuh dan memakan korbannya sambil ia merekamnya. Tapi saat Armin ditangkap, rekaman-rekaman itu disita oleh pihak berwenang Jerman. Banyak orang yang sangat penasaran dengan rekaman Armin tersebut, dan saya rasa itu bisa terjadi karena meskipun kita dapat menemukan banyak video gore, tapi kanibalisme yang terekam dalam video sangatlah jarang. Bahkan banyak orang yang tidak percaya bahwa rekaman seperti itu benar-benar ada. Ada sebuah video di luar sana tentang narapidana Brazil di dalam penjara. Saat itu, sepertinya ada semacam kerusuhan di penjara itu. Pada dasarnya, terjadi kekacauan dan rekaman itu memperlihatkan seorang narapidana yang tampaknya sedang memegang daging manusia. Saya tidak benar-benar melihat ia memakannya, tetapi bagi saya itu tampak seperti daging manusia. Ada juga kasus di Amerika, seorang pria yang tiba-tiba mengamuk dan dia menyerang seorang tunawisma dan lalu memakan wajahnya. Kejadian itu terekam CCTV, tetapi video itu tidak memperlihatkan secara detail karena pandangan sedikit terhalang benda yang tampak seperti tiang. Namun sekarang, saya akan membahas sebuah video yang diyakini telah dilakukan oleh kartel JJNG yang terkenal kejam. Meskipun videonya sangat pendek, hanya berdurasi 1 menit, tapi video tersebut sangat gamblang. Videonya dimulai dengan seorang pria terikat di lantai. Dia berbaring telentang. Dia juga terikat dengan apa yang tampak seperti rantai di lehernya, jadi seperti anjing yang dirantai. Setelah itu, kekerasan yang sangat brutal pun dimulai. Seorang pria yang wajahnya ditutupi dan menggunakan topi bertuliskan Adidas datang dengan pisau berburu atau pisau tempur. Dia lalu menikam korbannya itu di bagian dada dekat jantung. Dia memotong dada itu hingga ke bagian tengah perutnya dan setelah itu dadanya benar-benar terbuka. Saat pembelahan dada itu terjadi, korban sedang ditahan oleh pria lain yang menginjak kepalanya. Pada saat itu, korbannya menggeliat kesakitan dan berteriak sangat kencang. Begitu dada pria itu dibelah dengan pisau, sikario itu lalu merogoh dadanya, memotong jantungnya, dan lalu mulai memakannya. Kamera kemudian mengarah kembali ke korban, dan saat itu korban sedang kejang-kejang. Pada titik itu, saya benar-benar dapat melihat paru-paru korban mengembang dan mengempis melalui celah di dadanya. Ada darah di mana-mana. Saat mereka kembali menyorot pada sikario yang memakan jantung korban, disitulah video berakhir.
Jadi itu adalah video yang pendek tetapi sangat gamblang, sangat brutal, dan tidak menyenangkan untuk dilihat. Jadi sekali lagi, seperti yang selalu saya katakan, jangan sekali-kali mencari atau menonton video itu dimanapun. Percayalah pada kata-kata saya. Tonton video saya saja, cukup gunakan imajinasi kalian, tetapi jangan melangkah lebih jauh. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, para pelaku atas video tersebut dilakukan oleh kartel CJNG, dan ternyata itu adalah serangan balas dendam terhadap kartel saingan yang diyakini adalah kartel Tepal Katepek. Saya mengatakan itu karena saya menemukan apa yang saya yakini sebagai terjemahan dari apa yang dikatakan oleh salah satu pelaku dalam video tersebut. Di video itu ia berbicara dalam bahasa Spanyol yang saya terjemahkan sebagai berikut. Biarkan mereka melihat kami, Jalisco. Kami akan memusnahkan mereka semua dari Tepal Katepek. Saya pernah berharap bahwa kekerasan oleh kartel di Meksiko bisa berakhir. Tapi sekarang, jika saya harus jujur, sepertinya hal itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Pada akhirnya, kejahatan kartel berdampak pada semua orang yang tidak bersalah. Karena bukan hanya anggota kartel yang membunuh anggota kartel lainnya. Masyarakat yang tidak bersalah juga ikut terjebak dalam hal ini. Entah itu dalam baku tembak atau orang-orang yang dipaksa untuk bergabung dengan barisan kartel. Banyak orang yang harus kehilangan anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, teman, paman. Maksud saya, ini benar-benar situasi yang gila di Meksiko. Saya telah membaca sebuah artikel di The Huffington Post bahwa antara tahun 2007 hingga 2015, lebih dari 100.000 orang terbunuh dalam perang melawan narkoba. Jika angka tersebut mendekati kenyataan, itu sungguh mengejutkan. Hal itu benar-benar menakutkan dan kekerasan tampaknya semakin parah. Kita tahu saat ini di dunia, terutama di negara-negara barat, kita mendengar tentang konflik-konflik tertentu di mana pelanggaran hak asasi manusia dilakukan. Tetapi sepertinya tidak ada seorang pun yang berani menyentuh terhadap kejahatan yang terjadi di Meksiko. Dan ketika saya melihat jumlah angka-angka yang terlibat dan terbunuh dari tahun ke tahun di Meksiko, bagi saya itu benar-benar menyedihkan. Baik di Meksiko dan Amerika, terlalu banyak orang berkuasa yang mengabaikan masalah kartel ini. Mereka menganggap itu bukan kepentingan mereka, dan akibatnya ribuan orang terbunuh setiap tahunnya. Semua jurnalis di Meksiko yang meliput tentang kartel dan mencoba untuk menyebarkan cerita mereka ke luar sana harus terbunuh oleh kartel. Dengan semua fakta itu, tetapi masih ada saja jurnalis yang nekat untuk meliput tentang kejahatan kartel di luar sana, dan saya sangat mengapresiasi mereka. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton channel ini sampai sekarang. Saya harap kalian menikmati video-video saya. Pembahasan kali ini adalah salah satu request dari kalian. Semua request dari kalian pasti akan saya bahas sesuai list. Jadi jika kalian ingin saya membahas hal lainnya, apapun itu, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.